Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngoper, ngobrolin Persib bersama saya, Reina Sukmawati, yang akan membahas nih preview pertandingan pekan ke-7 Super League 2025-2026 melawan Persita Tangerang yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada hari Sabtu 27 September 2025. Nah, kalau misalnya udah ngoper, tentunya saya nggak akan sendirian, kembali lagi hadir di studio bersama saya, Kang Giri. Halo, Ray. Ketemu lagi kita. Iya, ketemu lagi nih. Udah pekan ke-7 ya. Alhamdulillah udah meningkat. Sekarang udah ada di 5 besar ya. Posisi keempat klasemen sementara. Turun. Turun ya karena Malut United kemarin menang ya. Oke, kita bahas dulu pertandingan. Sebelum kita membahas pertandingan selanjutnya, kita review dulu ya sedikit kemarin melawan Arema FC. Gimana sih di mata Kang Giri? Apakah sudah banyak perubahan gitu antara para pemain ini dan gaya permainan maupun juga taktik Bojan Hodak yang sebenarnya sampai pekan kemarin terlihat masih meracik-racik gitu ya kalau misalnya bisa dilihat. Melawan Arema itu yang sangat fantastis tentu comeback ya. Comeback dari tertinggal 1-0 kemudian imbang 1-1 dan ada Putros yang kena kartu merah. Itu mungkin membuat Bobotoh agak pesimistis sih sebenarnya. Tapi kemudian Bojan Hodak melakukan perubahan-perubahan, ada 5 pergantian pemain yang 3 diantaranya itu menjadi penentu lah. Penentu yang satu Jung, dia mengirim assist untuk gol Baros, terus kemudian William mengirim umpan sepak untuk pojok ke Barba yang cetak gol. Nah, 3 pemain ini menjadi kunci setidaknya ya. Setidaknya menjadi kunci untuk kemenangan yang fantastis karena melawan Arema, terus di kandang lawan, terus tertinggal, ada yang kena kartu merah. Nah, ini kemenangan yang mungkin tidak disangka sama Bobotoh, tapi ternyata yaitu kemenangan penting di kandang lawan pada pekan ke-6. Dan secara permainan Hodak mengakui ya bagus lah, bagus secara tim. Setelah pertandingan sebelumnya kan ada evaluasi, dan ternyata melawan Arema yang sebelumnya kalah di kandang, kemudian Persib juga mengalahkan mereka di kandang. Ini nanti menjadi modal yang pasti modal penting untuk pertandingan melawan Persita yang juga dalam laga tandang lagi. Secara permainan pemain sudah secara chemistry udah ada perbaikan lah. Khususnya ya terjadinya 2 gol itu, khususnya yang gol pertama Persib itu ada chemistry antara Jung dan Baros. Jadi saat si Jung memegang bola setelah mendapat umpan dari Beckham, itu dia bisa melihat dulu. Kayaknya di sini ada pergerakan Baros sehingga dia menendang bola dan kemudian bisa diselesaikan Baros dengan baik. Dan penampilan 100 menit pertama Tom Hai ya. Karena sebelumnya kan dia dianggap secara fisik belum kuat lah. Di 2 pertandingan atau 1 pertandingan sebelumnya itu menjadi pemain pengganti. Di timnas sebelumnya juga dia menjadi pengganti, dan kemudian dengan absennya Klok, dengan absennya Luciano, ini menjadi kesempatan bagi Haye untuk membuktikan bahwa dia ternyata 100 menit juga bisa kok. Mampu ya, walaupun pas udahnya kelihatan banget itu di setiap video. Wartawan udah banjir keringet. Dan juga yang menarik dari laga kemarin adalah debutnya Beckham ya sebagai kapten. Termuda nggak sih mungkin sepanjang sejarah Persib di usia 23 tahun? Termuda sih. Karena usianya masih sangat muda. Beckham kalau secara pilihan sebenarnya di Hodak juga mengakui bahwa Beckham bukan pilihan pertama sih. Ada Teja Paku Alam, pemain kalau ukurannya pemain terlama di Persib yang main di 11 pertama itu Teja sebenarnya. Tapi kan ada aturan bahwa pemain yang ya jauh lah, nanti kalau ada protes di dekat gawang lawan, Teja harus lari kan susah juga. Walaupun sebenarnya kalau memang kiper menjadi kapten itu ada satu perwakilan pemain di lapangan yang bisa jadi wakil untuk komunikasi dengan wasit. Tapi ya kesulitan juga lah. Dan ternyata Beckham juga mampu lah. Sebelumnya di usia 19, mungkin Persib 19, atau sebelumnya dia juga sudah terbiasa dengan ban kapten, memimpin. Walaupun dalam pertandingan kemarin juga ada pemain timnas lainnya secara usia lebih tinggi dari dia. Ada Tom Hai ya. Iya, Tom Hai ada di sana.
Iya, dan banyak yang penasaran teamwork-nya Beckham tuh gimana ya di Ternyata ada locker room. dimunculin. Iya, ternyata ada dimunculin dan banyak yang bangga ya melihat karena Iya. mungkin banyak bobotoh yang mengikuti perjalanan Beckham ini dari dia masih di akademi Persib sampai dapat promosi dan akhirnya udah bisa memimpin rekan-rekan bahkan seniornya gitu, dan juga dalam berbahasa Inggris juga karena banyak pemain asing dan juga Ya, banyak yang mengatakan bahwa gimana sih bahasa Inggris Beckham, soalnya ada beberapa dia berbicara dengan Eliano waktu di timnas. Jangan-jangan memakai bahasa Sunda lagi. Ternyata Bisa. dengan Iya, lancar banget. ya itu ternyata dia bisa lah. Iya, oke. Nah, kalau tadi Persib Bandung, nah sekarang Persita Tangerang nih, Kang, bagaimana performanya sejauh ini pekan ke-7 ya? Ya, Persita dengan Persib itu sama-sama baru memainkan 5 pertandingan dari 6 pekan pertama ya. Karena mereka juga ada di pekan keempat ada tunda melawan Semen Padang. Masalahnya juga sama seperti Persib seharusnya melawan Borneo ya, masalah keamanan. Secara performa mereka juga menanjak. Di 2 pertandingan pertama mereka kalah dari Persija 0-4 waktu itu, terus kemudian dengan Persebaya kalah 1-0. Kemudian di pekan ketiga mereka imbang di kandang Madura, terus menang lagi 2-1 lawan PSM, dan terakhir menang yang ya sama seperti Persib, fantastis. Karena mereka kehilangan 1 pemain di babak pertama, Toha, saat mereka tertinggal 0-1. Tapi kemudian di babak kedua mereka bisa bangkit dan membuktikan bahwa bermain di kandang lawan Persijap ini. Persijap itu adalah lawan yang mengalahkan Persib loh. Iya, yang semangatnya masih tinggi ya sebagai tim promosi. Dan ternyata Persita bisa mengambil poin penuh dengan kemenangan 2-1 di kandang Persijap. Itu menjadi catatan tersendiri lah nanti bagi Persib. Bagaimana mereka mempunyai semangat juang yang bagus untuk membuktikan bahwa tren mereka juga bagus. Setelah kalah 2 kali, imbang, dan kemudian menang 2 kali. Poin itu cuma selisih 3 dari Persib kan. Persib sekarang posisi 4 atau 5 lah, 5 dengan poin 10, dan Persita 2 kali menang, 1 kali imbang, poinnya 7 kan. Kalau nanti Persita bisa menang, poin sama, dan untuk klasmen kan akan hitung-hitungan lah nanti dengan poin yang sama. Sejauh ini pekan ke-7 sepertinya dari klasemen sendiri terlihat dari khususnya 2 ke bawah ya, karena Borneo FC udah masih terus bagus nih tracknya, masih menang terus, dan mungkin di posisi kedua udah Persija, poinnya udah sama-sama semua ya, ke posisi kedua, ketiga, lalu keempat, kelima Persib ke bawah udah 10 poin, 7 dan sangat tipis-tipis ya. Sangat kemungkinan mengejar satu sama lain gitu dalam beberapa pekan ke depan. Nah, berikutnya nih, Kang, apa sih modal yang dimiliki Persib Bandung maupun Persita Tangerang dalam menghadapi pekan ke-7 ini? Ya, tentu modal penting bagi kedua tim adalah kemenangan yang tidak biasa kalau menurut saya. Tidak biasa bermain di kandang lawan dan menang dengan cara yang sama-sama kehilangan pemain, kemudian sama-sama menang 2-1. Ini akan menjadi modal yang sangat penting menjelang pertandingan ini. Secara mental, ya mereka terangkat. Persib sebelumnya imbang melawan Lion City kan. Itu juga akan mengaruhi mental. Apalagi kemudian bermain di kandang Arema secara tanda petik lawan buyutan lah secara apa kan. Tapi ternyata bisa mengambil poin penuh, dan itu akan membuat semangat pemain tumbuh dan terus berkembang walaupun mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh ya. Perubahan jadwal ini mengaruhi tim. Semua pemain, terus pelatih juga mengatakan hal itu. Setelah pulang dari Malang ke Bandung hari Selasa, di saat itu ada surat. Menurut surat itu kan ditandatangani tanggal itu kan, tanggal 23. Ya. Jadi saya tidak tahu apakah ketika surat itu datang tanggal 22 Persib tetap stay di Malang atau tetap ke Bandung. Kalau menurut saya kan lebih bagus langsung geser ke Bali. Ternyata pulang setelah dulu ke Bandung ada surat itu, dan kemudian harus berangkat lagi ke Malang, ke Bali. Ke Bali, dan kemudian nanti harus ke Bangkok ya. Kan harusnya lebih enak lah kalau mainnya di Tangerang, tapi ternyata ada perubahan. Mungkin saya tidak tahu, katanya masalah keamanan. Mungkin dari musim lalu juga ada insiden sedikit kan. Nah, masalah ini yang harus disiasati oleh Persib. Tapi saya yakin Hodak dan pemain, ketika Andre Jung juga ngomong bahwa tidak ada masalah tentang perjalanan. Semangat untuk 3 poin itu
jauh di atas semuanya lah. Dan Oke. saya yakin pemain yang dibawa ke Bali untuk saat ini memiliki semangat yang sama. Oke, sejauh ini, berarti baik supporter Persita kalau Persib karena tim tamu jelas tidak boleh ada Iya. supporter di sana, tapi tetap, supporter Persita juga, tidak bisa hadir ya, Iya. sayangnya karena jauh banget di Bali dari Tangerang. Walaupun dekat sih, kalian tinggal ke CGK ke bandara langsung terbang berapa jam, 3 jam. Oke, nah ini nih, berikutnya adalah kelemahan kedua tim ya. Apakah, karena dua-duanya juga baru melakoni laga tandang kan, dan tidak banyak persiapan juga untuk menghadapi laga berikutnya ini. Nah, seperti apa sih kalau menurut Kang Giri kelemahannya? Kalau Persib sekarang itu sedang diobok-obok lah, diobok-obok. Kemarin waktu latihan pertama setelah di Bandung hari Rabu, kalau nggak salah beberapa pemain itu tidak Oh iya, ikut latihan kayak Teja. Teja sepertinya Sakit juga ya, tidak demam. masuk dalam skuad yang terbang ke Bali. Oke. Nah, itu akan menjadi masalah ketika pemain yang sebelumnya menjadi andalan kemudian tidak ada. Walaupun Hoda pasti sudah mempunyai solusi ketika pemain ini nggak ada penggantinya. Dan Klopp juga sudah ada di tim kan, Luciano juga ada setelah sebelumnya dia absen. Nah, masalah-masalah seperti itu akan selalu ada dalam setiap pertandingan, termasuk tadi saya bilang perubahan venue. Tapi Beckham mengatakan bahwa di Indonesia apapun bisa terjadi, perubahan bisa terjadi, dan ini terjadi, termasuk nanti kan di pekan ke-8 juga diundur, itu apapun bisa terjadi. Tapi saya pikir secara tim Persib itu sudah memiliki kerangka, memiliki solusi-solusi. Hoda akan melakukan apa setelah kehilangan pemain yang mana untuk yaitu tetap berada di jalur kemenangan untuk menjadi hat-trick lah. Hat-trick ya, semua bobotoh pengen hat-trick. Nah, bagaimana dengan Persita? Harus kehilangan kaptennya ya, Muhammad Toha setelah kemarin kartu merah. Apakah akan mempengaruhi performa tim secara keseluruhan? Iya, seperti dikatakan dan hasil-hasil sebelumnya, pasti mereka juga mempunyai solusi. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Hoda mengatakan bahwa Persita itu tetap tim sulit, walaupun setiap menjelang pertandingan dia mengatakan ini laga sulit. Tapi Persita itu baru mencetak 5 gol setelah imbang 1-1 melawan Madura, terus kemenangan 2-1 melawan PSM dan Persijap. Secara gol memang minim, tapi secara tim tetap ada peluang mereka membahayakan ya. Toha memang sosok penting karena dia kapten, tapi saya pikir tetap ada ya pemain lain, Carlos Peña tetap ada solusi lah. Nanti kan waktu melawan Persib, satu pemain dipastikan tidak. Zalnando ya. Jadi mereka kehilangan bek kanan dan bek kiri yang selama ini menjadi andalan. Tapi di kiri juga ada mantan pemain Persib lainnya sih. Siapa itu? Mario Jardel yang Oke. di waktu mudanya di Persib kemudian dia memilih ke Persita karena mungkin tidak mendapat menit bermain. Nah, saya pikir Persita tetap membahayakan walaupun secara hitung-hitungan di atas kertas Persib itu di atas Persita. Mengenai semuanya lah. Pemain asing semuanya, Persib tetap di atas Persita. Tetapi segala kemungkinan bola kan katanya bulat bukan kotak. Iya, jadi apalagi Persib Bandung ada mungkin ini selentingan umum gitu ya yang bilang kalau Persib Bandung udah menghadapi tim papan bawah, sulitnya menjadi 2 kali lipat katanya. Iya, selalu ada kalimat ini bahwa semua tim yang melawan Persib akan main habis-habisan dan tak terkecuali nanti Persita. Ya. Apalagi mereka juga kalau menang tetap ini statusnya mereka bermain di kandang kan, walaupun tanpa supporter, walaupun mainannya di tempat netral, tapi mereka tetap menganggap ini laga kandang. Kalau menang bisa menyamai poin Persib gitu loh. Dan berada
secara klasemen dia akan naik juga. Oke, kalau menang ya. Tapi kalau Persib yang menang akan menggeser Persija Jakarta ya kalau menang. Kalau Persija Jakarta juga ya, nggak tidak menang. menang. Kalau menang ya setidaknya mengejar lah, Iya. sama-sama memperebutkan posisi papan atas. Seru banget ya sekarang di pekan ke-7 masih kejar-kejaran banget Iya. dari posisi kedua sampai bahkan posisi klasemen terbawah pun masih bisa Poinnya, saling mengejar ya. Nah, ini berikutnya adalah prediksi susunan pemain. Yang tadi sempat disinggung adalah kemungkinan absennya Teja Paku Alam. Karena kalau misalnya di foto-foto yang dibagikan ada. sebenarnya tidak ada ya, walaupun belum dirilis secara resmi siapa aja pemain yang berangkat. Tetapi kalau lihat di foto Teja Paku Alam tidak ada. Kemarin sih katanya demam ya, Iya. karena perjalanan jauh dan lain sebagainya. Nah, berarti ini ada kemungkinan besar Adam Fischbeck atau Adam Ishbeck. Saya mohon maaf ya Adam Fischbeck kalau nonton. It's so hard to pronounce your Susah. name. Tapi ya Adam Fischbeck katanya ada kemungkinan besar debut gitu ya. Nah, seperti apa sih kalau misalnya Kang Giri melihat debutnya Adam Fischbeck, kemungkinan debutnya Adam di laga melawan Persita ini? Iya, Persib itu memiliki 4 kiper. Ternyata yang dibawa dari yang beredar lah, nama-nama beredar. Secara resmi Persib kan sekarang beda dengan 2 musim yang lalu lah. Kalau 2 musim yang lalu itu mereka merilis di media sosial pemain yang dibawa. Tapi sekarang itu mungkin menjadi strategi juga biar lawan tidak mengintip kan. Tapi dari nama yang beredar memang Teja nggak ada. Jadi ini ada kemungkinan bahwa Adam, saya menyebut Adam aja lah yang muda. Dan tukar sama Adam Alis. Kalau Adam ya disebut lengkap aja. Nah, kemungkinan ini Adam yang akan jadi kiper. Sebelumnya dia baru cuma sekali kalau nggak salah saat masuk DSP. Pre-match ya. Bukan waktu di DSP di Super League ya. Iya, enggak di ACL. ACL. Melawan Lion kalau nggak salah dia kan ada di bangku cadangan. Kalau di Super League sama sekali dia namanya belum pernah masuk ya. Karena katanya mengenai fitnessnya dia belum cukup. Cedera tapi ternyata, ankle ya katanya. Iya, tapi ternyata dia sekarang kemarin Teja tidak latihan, katanya demam. Terus yang berangkat adalah Fitra sama Adam. Jadi kemungkinan ya Adam lah yang main. Dia akan debut walaupun tidak di depan Bobotoh. Ini kesempatan bagi dia untuk membuktikan diri bahwa Persib tidak salah memilih dia secara usia, masih muda kan, 25, masih di bawahnya Teja. Tapi ini krusial, pertandingan krusial, jadi dia akan membuktikan diri secara apa ya, dia yang jadi kiper nanti. Kalau di back, karena ini masih Super League, harus ada satu pemain U23 kan, berarti nanti Kakang lah yang di kanan. Terus 2 jangkar itu ada, karena apa ya, ini harus menyimpan tenaga juga untuk ke Bangkok. Ya. Jadi nanti ada Julio Cesar sama Matrikardi. Terus di kiri karena Putros nggak main juga kan. Kayaknya Hamra juga akan turun ya. Iya, debut juga seperti Adam kalau memang dia dipilih gitu kan. Terus di tengah Klok memang balik setelah kemarin cedera, tidak main melawan Arema kan karena cedera. Kayaknya ya mungkin dia di bangku cadangan dulu, tapi yang diturunkan kayaknya Haye sama Adam Alis, kemudian Luciano lebih fresh lah, dia nggak bermain kan. Terus kalau di kanan Berguinho, saya menebak kalau untuk di ujung tombak itu kayaknya berubah. Mungkin Baros ditempatkan di sana, sementara Beckham mungkin di kiri. Andrew Yung akan di bangku cadangan dulu ya? Iya, mungkin. Dan apakah mungkin Mas Giri melihat gak sih kemungkinan karena kemarin saat mungkin Adam Alis tadi sesuai diprediksinya ditempatkan di pertama, bagaimana dengan Federico Barba, karena penampilannya pada paruh kedua di pertandingan lalu kan juga fantastis ya gitu. Kalau menurut Kang Giri gimana? Adakah kemungkinan dia menjadi starter kali ini? Iya, tadi saya memilih Julio Cesar sama Matriari karena ya menyimpan tenaga dulu lah, menyimpan tenaga untuk Bangkok. Karena ya setelah melawan Persita akan melakukan perjalanan jauh lagi melawan Bangkok. Secara tim, secara apa kan di sana akan lebih berat lah, lebih berat sehingga menyimpan dulu tenaga inti melawan Persita, walaupun tidak menyepelekan Persita enggak, tapi harus ada berbagi tenaga lah.
Sehingga ya duluan lah. Nanti kalau memang babak kedua bisa dimasukkan. Oke, jadi ya karena padat juga ya, setelah itu harus langsung terbang. Mungkin apakah mereka ke Bandung dulu, kita nggak tahu. Katanya enggak Ya, langsung berangkat ke Thailand, tempat mereka selama ini menjalani pemusatan latihan ya, kembali lagi ke Thailand. Dan Bangkok United, mungkin nanti kita akan bahas di ngoper berikutnya, tapi Bangkok United adalah tim paling unggul ya, tim unggulan lah bisa dibilang di grup di G. posisi pertama kemarin menang 4-0 atau 4-2 lawan Selangor. Iya, jadi memang padat sekali jadwal Persib Bandung ini, harus saling menyimpan tenaga dan berbagi tenaga juga sesama pemain, dan banyak juga sebenarnya yang sudah meyakini bahwa Boyan Hodak ini udah tahu lah cara melapis, dalam tanda kutip melapis pemainnya itu seperti apa ya. Toh di bangku cadangan dengan yang main juga sama-sama top lah. Iya, jadi sebenarnya tidak ada masalah ya siapapun yang akan turun di pertandingan yang mana dan seperti apa. Oke, Kang Giri, kita udah ada di ujung segmen. Ini ada, tentu saja kalau udah ngoper adalah tebak skor. Pernah meleset nggak sih kita tebak skor? Sering sih. terakhir itu karena Arema kita absen, sebelumnya jadi berapa kalau sekarang lawan Persita? Ya, seperti saya bilang sebelumnya kan, bahwa Persib itu levelnya di atas Persita semuanya, pemain apa semuanya di atas Persita. Dan dalam head to head, dalam 14 pertandingan terakhir lah, 10 kali menang Persib, Persita cuma sekali menang. Dan 3 lainnya itu imbang. Jadi yaitu di atas kertas Persib bisa mengalahkan Persita, walaupun secara modal ya dua-duanya menang kemarin kan. Jadi kayaknya 2-0. Lebih percaya diri ya, karena sebelumnya tipis aja dulu. Tapi lagi-lagi bola itu bukan kotak. Iya, itu dia ya. Kita juga nggak tahu Carlos P-nya menyimpan amunisi apa, karena akan melawan tim juara musim lalu ya untuk pertandingan kali ini. Walaupun ya secara pertemuan Carlos P-nya dengan Hodak kan masih udah dua pertemuan waktu dia menangani Persija kan, Persib menang sekali dan sekali imbang. Tapi karena ini keduanya tim pelatih dari Eropa ya, jadi yang akan menarik itu juga bagaimana kedua pelatih ini bisa menerapkan strategi seperti apa di Persita maupun di Persib. Oke, kalau gitu Kang Giri, terima kasih banyak atas ngobrolnya pada hari ini. Dan Bobotoh Tribuners juga yang masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung, terutama persiapan preview pertandingan maupun lainnya melawan Persita Tangerang, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah!